Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mama Sakila. Saya sih nggak nyangka ya, pagi ini deh. Tadi saya buka handphone sih. Saya kemarin online terakhir jam 11. Terakhir jam 11 saya baru buka lagi handphone. Ini sekarang mungkin sekitar jam 9. Rasanya merinding saya. Nggak nyangka ya. Yang subscribe saya udah mencapai 1,33 ribu. Terus video saya yang aku ngamen, yang diaduk perasaanku, yang diaduk-aduk Farel aku ngamen, itu udah sampai hari ini, sampai jam ini ya, udah 188.000, berapa nggak tahu, saya lupa lagi. Itu saya benar-benar nggak nyangka loh ya, dibalik cerita ini. Saya mulai ngupload video itu tanggal 6 kalau nggak salah ya. Tanggal 6 saya mulai ngupload video yang perasaanku diaduk-aduk itu, aku ngamen, yang perasaanku diaduk-aduk lagu aku ngamen. Itu tanggal 6 saya ngupload. Selama tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 9 itu mungkin saya cuman dapat sekitar 2 subscriber doang ya. 2 subscriber doang. 2 subscriber itu juga temannya anak saya yang perempuan, yang kecil. Dia bilang, "Tante, aku subscribe ya tante ya." "Yo, makasih," saya bilang begitu. Terus dari situ itu tangga naik-naik. Itu mungkin cuman berapa ya, dari tanggal itu sampai tanggal 9 itu mungkin sekitar 88 doang, 88 kali ditonton. Nah, dari tanggal 9 pagi tuh, pagi saya bangun pagi saya ngelihat handphone, kaget tuh udah nyampe tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu 430 berapa kali ditonton tanggal 9. Tanggal 9, nah dari situ tuh subscriber saya mulai naik dikit-dikit tuh naik terus. Ya nggak nyangka sih, orang saya itu mulai apa ya, mulai belajar kayak gini nih. Sebenarnya cuma iseng-iseng ya. Tadi rencana saya sih cuma saya pengen ngevlog itu kayak bikin itu loh, konten masak ya. Karena masak, saya ibu rumah tangga kan banyak ide-idenya. Adalah setiap hari masak itu bisa lah, daripada kita buang-buang internet, siapa tahu menghasilkan juga, saya juga nggak tahu lah. Kalau rezeki mah nggak tahu datangnya dari mana. Yang penting kita berusaha. Nah, saya cerita lagi. Dari tanggal 9 ya, tanggal 9 itu kan naik terus. Sampai hari ini subscriber saya tuh naik. Tapi ya syukur alhamdulillah, semua itu apa ya, rasanya kayak adem panas nih badan saya. Nggak nyangka gitu loh. Kok nggak nyangka banget gitu loh. Karena di masalah subscriber itu anak saya aja sendiri ngeledek loh. "Ma, apa? Mau nggak ma saya tambahin subscriber?" Itu waktu subscriber saya baru 2. "Ma, mau nggak saya tambahin subscriber?" "Boleh," saya bilang, anak sendiri ya. Itu ngeledek ke mamanya. "Boleh saya tambahin subscribe asal beliin saya nasi padang." Ada orang mau nambahin subscribe tapi minta nasi padang. Itu cuman anak saya doang tuh yang begitu tuh. Ya saya jawab, ya nggak masalah. Emang ya setiap hari kita ngasih makan ya. Ya nggak masalah. Coba. Tapi dia nggak subscribe. Dia cuma ngeledek doang gitu anak. Nah, akhirnya pas tanggal 10 ya, 10 pagi tuh mulai naik tuh, subscribe naik, jam penayangan itunya juga mulai itunya udah mulai naik terus, itu tayang videonya. Nah, dari situ tuh ya syukur sih, karena kita bukan artis ya. Saya tuh mulai belajar konten-konten paling baru sekitar berapa ya, 2 minggu. Nggak tahu tanggal berapa, kurang lebih antara 2 minggu apa sekitar 2, belum nyampe 1 bulan. Karena emang tujuannya itu
bukan itu ya, cuma iseng-iseng doang lah, iseng-iseng doang, daripada kita itu ya siapa tahu ya. Nah, dari sebenarnya sih waktu waktu yang cerita aku ngamen, lagu aku ngamen itu yang sampai saya nangis nyesek, itu bener-bener loh, saya habis habis bikin konten itu tuh, kan saya mau makan tuh ceritanya, mau makan nasi itu nggak jadi saya makan, mungkin saya makan lagi sekitar jam 2 siang kali, jam 2 siang itu saya baru makan, kepala saya pusing ya, karena efek dari lagu tuh, efek saya nangis juga lagu, karena lagu itu benar-benar membuat saya itu, aduh ya Allah, perasaan ini loh, kayak rasanya itu keiris, ketusuk-tusuk gitu loh, rasanya langsung nyes gitu banget. Banyak sih lagu, mau lagu sedih, mau lagu gembira, tapi jarang ya yang bisa ngenain hati kayak saya, kayak saya penikmat musik gitu lah ya. Tapi pas di lagu aku ngamen itu, dari bait pertama, syair pertama yang dia bilang, nih saya cerita, ini bukan lebay loh, ini asli banget nih, karena saya rasanya aja pengen nangis lagi, ini tanpa musik saya ngomong ini. Apa itu namanya, yang dia bilang, awan ning dalan bengi golek pangan, awan ning dalan loh, siang di jalan, malam nyari makan, cuma buat sarapan itu cuma apa, satu pulukan itu mungkin satu suapan ya, nggak apa ya namanya, aduh perasaan saya udah mulai lagi nih, nggak apa itu namanya, nggak berlebihan ya, cuman satu suapan itu, aduh bahasa yang dari dia, aduh gimana ini, yang dia bilang siang di jalan, malam nyari makan, cuman buat makan satu pulukan. Ya Allah, syair itu bener-bener kena banget tuh. Tambah lagi masuk yang syair kedua, nggak boleh ngeluh, tidak boleh nangis, dia harus ikhlas jalanin itu, siapa tahu nasibnya berubah. Dahsyatnya lagu ya, kita bercerita aja rasanya air mata saya aja masih mau berlinang. Kenapa ya? Karena saya berlinang, karena saya juga berasal bukan dari orang yang kaya, kita juga berasal dari nol ya. Jadi bener, saya juga orang rantauan, saya pergi keluar dari kampung cari sandang pangan. Kalau kita memulai dari nol, lagu yang kayak gini itu rasanya kena banget. Apalagi saya ibu rumah tangga ya, punya anak juga umur segitu tuh. Kalau seandainya terjadi sama anak kita gitu loh, saya tuh nggak bisa bayangin. Tapi saya ikut bangga ya, akhirnya si Farel sukses, anak baik, anak soleh, banggaan orang tua. Dari situ tuh sebenarnya kalau kita mau berpikir itu, di saat kita susah, jangan pernah lah kita melampiaskan, bukan cuma susah ya, kalau kita punya masalah, bukan masalah ekonomi, masalah lain, anak itu jangan dijadiin sebagai sasaran. Jangan. Kita masih banyak kok cara untuk mengatasinya. Terus kalau seandainya kita bisa bersabar, menahan emosi, insya Allah itu pikiran kita itu jauh lebih terang gitu loh. Jangan di saat emosi itu langsung brak. Jangan.
berusaha kita untuk sabar. Seperti mungkin ya, saya kenapa ya, saya itu ngefans banget sama ini anak, sama si Farel nih. Anak umur 12 loh, udah bisa ngasih saran ke orang tuanya, ayo kita cari makan. Saya sih dapat cerita itu dari, mungkin saya nonton ya di Indosiar itu kalau nggak salah. Orang tuanya lagi susah karena masalah COVID, dagang ya kayaknya orang tuanya, nggak tahu dagang apa sih, saya lupa cerita itu. Anak itu sendiri yang ngasih ide ke bapaknya, ayo pak kita ngamen. Itu jarang loh, anak yang ngasih solusi ke orang tua itu jarang. Rata-rata anak itu cuma bisa meminta ya, mungkin 100 anak itu yang begitu tuh cuman ada berapa gitu doang ya, mungkin ada 10 apa 5 mungkin kali ya, itu kalau menurut pemikiran saya. Tapi kalau untuk selanjutnya sih, untuk lainnya saya juga nggak tahu. Yang membuat hati saya itu rasanya, aduh ya anak ya, hatinya tuh baik banget. Umur 12 itu udah memiliki pemikiran dewasa banget, bisa bantu orang tuanya. Jadi kalau semua bilang, emang bu, kalau nonton itu bukan sekali 2 kali nonton aku ngamen itu buat kita nangis, buat kita nyesek. Saya pribadi, saya cerita aja begini, saya aja nyesek ya. Karena apa ya, lagu itu benar-benar berkesan buat saya gitu loh. Saya nggak tahu kalau lainnya, saya kurang paham ya kalau lainnya. Sampai kadang saya sendiri aja kalau mau tidur, ya Allah itu anak ya hebat, salut saya. Ya tapi itu sekarang dia menjadi orang sukses ya. Tuhan itu adil. Tuhan itu membuktikan kata-katanya ya. Mungkin doa orang tuanya, doa dia dijabah dengan Tuhan. Sekarang dia lebih sukses dan lebih dikenal orang. Itu adalah jawabannya, imbalannya dari sikap baik dia. Pesan saya sih, jangan pernah mengeluh kalau lagi susah. Jangan pernah mengeluh kalau lagi kita dalam keadaan sulit. Anak jangan dijadiin sebagai pelampiasan. Kenapa saya ngomong gini? Saya berumah tangga udah lama ya. Mas, saya sama suami saya mungkin udah 23 tahun. 23 tahun saya berumah tangga. Liku-liku rumah tangga saya itu juga banyak. Tapi ya syukur alhamdulillah. Namanya orang berumah tangga, kalau ada masalah, anak saya nggak akan saya jadiin sasaran. Lebih baik saya diem. Karena kalau semakin kita ngomong, mulut kita nggak kita kontrol, susah untuk terkunci. Jadi kalau kita diem, kita istighfar, itu adem bun. Jadi nggak apa namanya ya, nggak langsung emosi kita itu nggak langsung nyep ke atas, itu enggak. Itu rasanya itu udah adem banget di situ tuh. Itulah nasib orang ya, benar. Kalau dibilang saya lebih, sebenarnya dikatain lebih sih saya juga nggak tahu. Tapi itu adalah perasaan saya sendiri ya. Itulah tentang lagu aku ngamen. Itu jadi lagu itu benar-benar mengenai perasaan saya. Terima kasih ya Farel. Kamu udah membuat saya sendiri itu berkesan banget. Mungkin bukan saya mewakili lainnya. Seluruh rakyat Indonesia tuh berkesan. Cuman wong orang duwe doang yang bisa ngerasain, yang bisa merasakan.
kalau orang yang lebih dari orang duwe mungkin nggak bisa merasakan karena mereka melimpah. Orang-orang yang kayak kita gini nih, orang yang mulai lagi dari nol, yang bisa merasakan. Tetap semangat, selamat buat Farel karena kamu sekarang udah menjadi sukses dan menjadi bintang di negara kita ya, di Indonesia. Dan semangat buat lain-lainnya, jangan pernah menyerah, kita harus tetap semangat buat menyambut masa depan kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa, selalu bersemangat, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa berusaha. Sekian, terima kasih.